Terlihat mobil sedan hitam berlogo bintang itu meluncur dengan tenangnya dari area Tebet menuju Jalan Jenderal Sudirman melalui Tugu Pancoran. Rute ini telah menjadi bagian dari rutinitas Ali selama 5 tahun menjadi sopir Bima. Selama itu pula, ia telah mengenal karakter atasannya dengan baik. Bima tidak pernah meragukan loyalitas dan keahlian Pak Ali dalam berkendara, termasuk kemampuannya dalam mengendalikan emosi. Arloji digital Bima menunjukkan pukul 6.32 ketika mereka tiba di persimpangan lampu merah Jalan Dr. Supomo. Ali, kita lewat Jalan Kasablanca ya, tiba-tiba Bima meminta Ali untuk mengambil rute yang berbeda dari biasanya. Baik, Pak. Dengan sigap memutar kemudi untuk berpindah ke jalur kanan. Sedan mereka berhenti di barisan kedua di belakang lampu merah. Di depan mereka, tampak arus lalu lintas dari semua arah. Ada apa di ujung sana? Tanya Bima lalu Ali menatap ke arah yang dimaksud Bima dan melihat adegan pertengkaran antara dua pengemudi mobil. Sepertinya mereka bertengkar karena berusaha saling mendahului. Mereka tak menyadari bahwa waktu sepertinya berhenti sejenak sementara di bawah lampu merah nampak dua pengemudi sedang berdiri berhadapan dengan saling maki dan tunjuk pada posisi tubuh yang siap untuk berkelahi. Mereka mengabaikan suara klakson dari kendaraan di belakang yang terganggu perjalanannya karena pertikaian itu. Sepertinya mereka orang berpendidikan. Semoga mereka bisa mengendalikan emosi. Bima mengamati insiden itu sejenak dan kembali melanjutkan membaca buku yang dibawanya. Tiba-tiba, seorang pengendara motor muncul dari belakang kemacetan dan memarkir Vespa tuanya tepat di belakang arena pertikaian lalu berdiri dan berjalan dengan tenang sambil tangan kanannya terangkat tinggi sebagai arahan agar lalu lintas bergerak di sampingnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memberi komando yang dipatuhi oleh pengendara lainnya dan suara bising klakson menjadi reda karena pengguna jalan mulai fokus kembali untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan tertib. Pengendara Vespa tua itu tampak membuka dan meletakkan helm di atas jok motornya, lalu berjalan mendekati kedua pria dengan pakaian kantoran tersebut. Dia tidak peduli bahwa apa yang dilakukannya sedang disaksikan oleh banyak orang yang kagum dengan inisiatifnya. Termasuk Ali yang tampak terperangah dan wajahnya memucat melihat kejadian tersebut. Matanya berulang kali menatap wajah Bima dari kaca spion di atas kemudinya. Dia melihat dengan jelas bagaimana pengendara Vespa tua itu tersenyum ringan dan mengucap salam kepada kedua pengemudi yang bertengkar dan anehnya tak lama kemudian ketiganya tampak saling berjabat tangan sebagai tanda bahwa situasi sudah kembali normal. Pengendara Vespa itu tampak nepuk pundak mereka seperti layaknya sahabat lama yang bertemu kembali, lalu mempersilahkan mereka kembali ke dalam kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan langkah cepat, dia kembali ke Vespanya dan dengan sigap memakai helm, lalu melaju perlahan meninggalkan lampu merah yang sudah terkendali. Dia membuka lembaran cerita pagi yang berkesan di hati semua pengguna jalan yang menyaksikan peristiwa itu. Ali masih terkesima, wajahnya memucat dan terdengar suara klakson mobil di belakangnya membuatnya sadar bahwa lampu merah sudah berganti menjadi hijau. Sejenak, matanya kembali ke kaca spion dan melihat Bima yang masih asyik membaca buku. Ali tidak berani bertanya pada Bima untuk minta penjelasan bahwa ia jelas-jelas melihat bahwa Bima adalah pengendara Vespa tua tadi. Ada apa ini? Kenapa ada dua Pak Bima? Bagaimana si Om Bayu bikin cerita ini? Jadi bingung tanyanya dalam hati. Oh sudahlah, sungguh aneh. Mobil melaju dengan tenang dan berbelok kiri menuju Jalan Kasablanca dan perlahan tampak berhenti menepi di sisi jalan depan Mall Kota Kasablanca. Dari sisi kiri pintu belakang yang terbuka tampaklah Bima yang berbaju batik lengan panjang keluar dari mobilnya dan berjalan menuju tempat antrian pangkalan ojek di hadapannya. Ruslan, sapanya sambil tersenyum menghampiri seorang pengendara ojek berkaca mata tebal berjaket lusuh yang sedang terperangah melihat kehadirannya. Ruslan berdiri seraya berjalan perlahan sambil menyambut uluran jabat tangan Bima. Bima.co, ucapnya sambil tergagap dan kepalanya menengok ke arah mobil mewah Bima. Bima tersenyum dan menyerahkan sebuah amplop tebal yang diselipkan di buku yang Bima baca tadi ke tangan kanan Ruslan. Ganti motormu ya. Ruslan berdiri terpaku,
tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun saat menerima amplop tebal tersebut. Lalu Bima berpamitan dengan senyuman cerah. Salam untuk keluarga, ia lalu menepuk lembut pundak Ruslan seperti yang pengendara Vespa lakukan tadi dan dengan langkah tegap menuju mobil yang sudah menunggunya. Ruslan masih berdiri di sana, terpaku, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sebulan yang lalu, dengan mengendarai Vespa bututnya, Bima berhasil menemukan sahabat lamanya yang mereka berdua pernah tinggal di Menteng dalam saat masih kecil. Kini Ruslan hidup sebagai tukang ojek untuk mencari nafkah. Saat pertemuan itu, mereka berdua saling bernostalgia tentang masa kecil yang indah dan penuh tawa. Di pangkalan ojek itulah Bima menyadari bahwa ia bisa membantu Ruslan dengan membelikan motor baru sebagai pengganti motor Ruslan yang sudah tua. Meskipun Ruslan tidak mengeluh tentang keadaannya, Bima mengerti bahwa penumpang lebih memilih ojek dengan motor yang bagus karena terlihat lebih pantas. Ruslan masih berdiri mematung di samping motor tuanya sambil menggenggam erat amplop tebal itu. Ia masih terus memikirkan siapa sebenarnya Bima. Setelah hampir 35 tahun terpisah, Bima tiba-tiba muncul bagaikan angin. Ruslan menundukkan kepala, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, sejenak memejamkan mata dan dalam hati ia berjanji untuk segera membeli motor baru. Motor bututnya akan dijual untuk menutupi biaya sekolah anaknya, sementara sisanya akan digunakan untuk membuka warung nasi uduk bagi istrinya di sebelah pangkalan ojek itu. Wajah Ruslan semakin tertunduk, dan air mata yang telah menggantung sejak tadi mulai membasahi pipinya. Doanya yang terwujud melalui cerita pagi yang tak pernah ia bayangkan sama sekali. Ruslan rupanya lupa bahwa dia pernah menolong Bima karena tertabrak motor saat mengejar layang-layang. Ruslan yang baru pulang mengaji melihat kejadian itu dan spontan menolong Bima, sementara motor penabrak telah kabur meninggalkan Bima yang tergeletak dan terluka. Tubuh Ruslan yang sedikit lebih besar terlatih-tatih menggendong Bima di punggung dan mengantar sampai ke rumahnya. Ruslan lupa akan kebaikan yang pernah dilakukannya, tapi Bima tetap mengingatnya hingga sekarang. Di sisi lain, Bima melanjutkan perjalanan disertai hawa yang mulai mendung dan seperti biasanya, kawasan Jakarta Selatan sebentar lagi pasti macet. Banyak sepeda motor sudah berzigzag di antara antrian mobil. Bima mengendarai Vespa antik kesayangannya keluaran tahun 64-an berwarna hijau tua yang melesat di jalan raya. Bodinya yang unik mampu mengecoh mata karena nilai harganya yang lumayan. Bagi yang tidak tahu maka motor Vespa itu nampak seperti motor tua dan butut. Bima menghentikan sejenak Vespa antik di depan sebuah gedung perkantoran, menarik napas panjang, lalu memasuki area parkir. Penampilannya hari ini amat lusuh dengan sendal jepit dan baju yang jauh dari kata rapi. Bima berhenti di area parkir bertuliskan parkir direksi dan melihat dari ujung gerbang seorang anggota security setengah berlari kecil menghampiri sambil meniupkan peluit. Prit, prit. Dengan tangan kanannya yang melambai ia mendekati Bima dan memberikan perintah untuk tidak parkir pada area tersebut. Ada apa, Pak? Tanya Bima dengan mengerutkan kening di balik helm yang masih menempel di kepala. Security muda itu terlihat agak gusar dengan pertanyaannya tadi. Selamat pagi. Maaf, Bapak sudah parkir di tempat yang salah. Jawabnya dengan nada datar, ini parkiran pimpinan kami. Silakan pindahkan kendaraan Anda ke tempat parkir motor yang sudah disediakan. Lanjutnya dengan tegas seraya tangan kanannya menunjuk jalan menuju ke belakang gedung. Berarti saya tidak boleh parkir di sini ya, Pak Dani? Tanya Bima mengulangi dengan wajah tanpa ekspresi setelah melihat name tag security itu. Iya Pak, saya beritahu kalau Bapak sudah salah tempat parkir. Tidak boleh parkir di sini. Tanya Bima lagi mengulang dengan tenang. Bapak ini bandel ya kalau dikasih tahu. Itu tempat parkir pimpinan kami. Kalau beliau tahu pasti kami yang akan ditegur. Silahkan, parkir di belakang. Masih banyak tempat. Jawabnya dengan nada agak meninggi dan wajah yang terlihat kesal. Bima menatap tajam ke arah satpam. Ternyata Dani tidak tahu bahwa dia baru saja melakukan kesalahan. Memangnya tidak boleh ia parkir di sini? Tanya Bima makin menguji Dani.
Bapak ini ngeyel ya, sudah dikasih tahu malah nantang. Mau saya bawa ke pos security? Jawabnya ketus sambil matanya mendelik. Ada apa di pos security? Kenapa saya harus dibawa ke pos? Tanya Bima dengan tatapan mata yang tenang langsung mengarah ke mata petugas security tersebut. Suasana berubah menjadi agak tegang, keduanya saling tatap dengan tajam. Secara mendadak dari jauh terlihat dua anggota security lain berlari tergesa-gesa menuju arah mereka sambil menunjukkan wajah tegang dan secara cepat menghampiri dengan sikap siaga, lalu diapitnya security baru itu sambil keduanya serempak memberi hormat. Selamat pagi Pak Bima, jawab Hendro yang bertubuh agak tinggi. Perlahan Bima melepaskan helm dan detik berikutnya terlihat betapa terkejutnya security baru itu setelah tersadar dan mengetahui siapa pengendara Vespa yang barusan ditegurnya itu. Saya minta maaf belum menjelaskan tentang Bapak ke Dani, lanjutnya seraya menatap security baru itu. Dani sontak terhenyak kaget sambil bagaikan tersambar petir. Wajahnya mendadak kaku dan terlihat pucat bagai kertas diiringi suara jantungnya yang telah berhenti berdetak. Ia berusaha memperbaiki posisi berdirinya lalu memberi hormat dengan bibir yang gemetar. Ini adalah hari pertamanya bekerja di perusahaan pemilik Vespa butut yang bersendal jepit itu. Selamat pagi Pak Bima, Dani memberi hormat dengan tergagap dan nyaris tak bersuara. Kakinya lemas hingga lututnya tersungkur. Saya mohon maaf atas sikap saya tadi dan saya siap menerima hukuman Pak, ucapnya seraya tangannya masih dalam posisi memberi hormat. Selamat pagi semuanya, balas Bima dengan senyum kecil lalu meletakkan helm di atas jok Vespa, kemudian secara perlahan merapikan tas ransel yang berisi pakaian ganti untuk kerja sambil mencabut kunci Vespa lalu menegakkan tubuh Dani yang seolah lunglai tak bertulang. Tolong diatur, perintah Bima pada Dani sambil menyerahkan kunci. Pak Agus, tolong ajarkan pada Dani tentang pengendalian sikap dan beri dia 100 push up sebagai hukuman, perintahku pada anggota security yang satunya lagi. Selamat bekerja, ucap Bima lalu berjalan santai memasuki gedung perkantoran miliknya. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu harus waspada dan menjaga sikap, tidak boleh arogan. Perintah Hendro pada Dani, bahkan kepada pengemis sekalipun, lanjutnya. Pak Bima bisa menjadi siapapun untuk melakukan pengamatan terhadap kualitas kerja kita semua. Tanda seru petik 2. Hendro membawa Dani ke pojok pos security lalu memerintahkan untuk membuka seragam dan mulai menghitung hukuman push up. Dani menuruti perintah komandan regunya dengan semangat sambil mengucapkan terima kasih karena teguran langsung itu tidak dalam bentuk surat pemecatan baginya. By Bayu Murti, yuk ikuti next scene.